Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aryo Pamungkas dari Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan permainan kasti, terutama yaitu permainan bola kecil baseball. Langsung aja masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Baseball adalah olahraga yang dilakukan secara tim dan populer di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Timur. Di negara-negara tersebut, baseball merupakan olahraga utama. Di negara Amerika Serikat sendiri, baseball adalah olahraga untuk mengisi waktu luang nasional. Karena sebagai orang Amerika Serikat menghabiskan banyak waktu sekali untuk bermain atau menonton permainan baseball, yang jumlah penontonnya sangat banyak, walaupun ada yang di stadion ataupun langsung melihat dari televisi. Kemudian baseball adalah olahraga yang dilakukan oleh dua tim, pelempar atau pitcher dari tim yang melempar berusaha melempar bola yang disebut bola baseball. Sedangkan pemain atau batter dari tim yang memukul berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Tim yang melempar berusaha menangkap bola yang dipukul oleh tim pemukul agar yang memukul berusaha menjadi tim yang melempar. Tim yang memukul mendapatkan angka dengan cara berlari berlawanan arah jarum jam untuk pergi ke home plate. Setelah menyentuh marka atau base permukaan di lapangan yang disebut base tadi, kembali ke home plate dan mendapatkan poin. Kemudian untuk sejarah baseball sendiri, sangat sedikit yang mengetahui tentang asal-usul baseball. Pernyataan ini sudah menjadi perdebatan selama lebih dari 100 tahun. Baseball sendiri saat modern ini bisa disebut antara lain permainan dengan bola dan menjalankan permainan kriket dan kasti dikembangkan dari awal permainan rakyat. Kemudian banyak sekali pendapat-pendapat dari para ahli-ahli tentang olahraga ataupun yang lainnya. Dari pertandingan sebelumnya mirip satu dengan yang lainnya, tapi pasti ada yang lokal, regional, nasional ataupun internasional. Kemudian mereka pun bermain dan ada yang disebut nama atau termasuk permainannya sebagai softball, racun bola, dan tujuan bola. Kemudian beberapa rincian tentang bagaimana permainan modern berkembang dari permainan rakyat sebelumnya sudah diketahui. Kemudian permainan rakyat menghasilkan suatu di kota tersebut yang disebut permainan bola, dan akhirnya dari yang rakyat itu lahirlah permainan baseball. Kemudian referensi awal baseball, eksplisit permainan muncul dari referensi ke baseball datang dari Inggris. Diketahui pada awal menyebutkan dari olahraga ini adalah dipublikasikan pada tahun 1744. Little Pretty Pocket Books oleh John Newbery ini berisi ilustrasi memotong kayu anak laki-laki yang bermain baseball, menunjukkan yang serupa sit up untuk permainan modern, dan sebuah deskripsi dengan bunyi yang disesuaikan dengan olahraganya. Kemudian surat Inggris berasal dari tahun 1748 oleh Lady Hervey menggambarkan bagaimana kemudian Princess of Wales mengalihkan waktu untuk bermain baseball. Kemudian para penulis Inggris menyebutkan permainan baseball di novelnya. Kemudian oleh para penemu-penemu atau penulis itu dibuatlah buku pertama kali ditulis pada tahun 1798
dan direvisi hingga publikasi pada tahun 1803. Kemudian awal sejarah baseball sendiri menyebutkan mula baseball dikenal di Amerika Serikat ialah pada tahun 1791. Kemudian ketentuan yang diizinkan bermain games dalam masa-masa 80 yards atau 73 meter dari lokasi tinggal pertemuan di kota tersebut. Pada tahun 1903, berita olahraga Inggris Henry Cadwell mengeluarkan sebuah tulisan yang berspekulasi bahwa baseball berasal dari permainan Inggris yang dinamakan rounders dan sudah dimainkan Cadwell yang berasal dari Inggris. Tapi Albert Spalding tidak setuju. Baseball laksana yang disebutkan Spalding secara mendasar adalah olahraga Amerika dan dibuat di tanah Amerika sendiri. Untuk memutuskan masalah ini, dua orang menunjuk suatu komisi yang diminta oleh Abraham Mills, presiden keempat Liga Nasional Baseball Klub Profesional. Komisi yang ditunjuk termasuk 6 eksekutif olahraga lainnya. Bekerja sekitar 3 tahun. Setelah pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Abner Doubleday menemukan kegemaran nasional. Ini bakal menjadi kejutan guna Doubleday. Kemudian almarhum pahlawan perang saudara ini tidak pernah tahu bahwa ia telah mengejar bisbol. Tapi 15 tahun sesudah kematiannya, ia dinamakan sebagai bapak dari permainan bisbol, kata sejarawan John Stones. Mitos mengenai permainan ini, Doubleday sebagai pencipta permainan bisbol datang dari insinyur pertambangan Colorado. Laporan beda sebagai referensi mulai bahwa bola dasar secara tertata dimainkan pada tahun 1823 pada hari Sabtu di pinggiran kota New York City di wilayah yang ketika itu dinamakan ialah Greenwich Village. Tim kesatuan yang bermain baseball di bawah aturan ini atau aturan modern di New York ini yaitu Knickerbockers klub yang didirikan pada tanggal 23 September tahun 1845. Kemudian muncullah klub-klub dari Amerika yang baru dan negara-negara yang lain dan muncullah aturan guna untuk bermain baseball yang baik. Selanjutnya untuk perkembangan baseball sendiri sudah berkembang ke berbagai negara-negara di dunia. Kemudian masuk ke peralatan permainan baseball. Yang pertama yaitu pemukul. Alat pemukul ini berbentuk bulat. Panjangnya tidak lebih dari 86 cm yang berdiameter 7 cm. Lokasi pegangannya boleh dibalut ataupun tidak dan panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Yang kedua yaitu bola. Bola yang sah mesti berwarna putih, berbentuk bulat, terdapat jahitan merah. Bahannya terbuat dari kulit atau sintetis. Yang ketiga yaitu base 4 atau home plate. Dibuat dari karet atau bahan beda yang layak. Berbentuk segi 5, berukuran 30, 22, 43, 22, 30 cm. Yang keempat yaitu base 1, 2, dan 3. Bedanya dengan home plate ialah bentuknya yang segi 4 sama sisi. Tepatnya berbentuk bujur sangkar. Ukurannya ialah 38 x 38 cm.
Base ini tercipta dari kanvas atau sejenisnya yang layak. Masing-masing diikat supaya tidak beralih tempat. Yang kelima yaitu sarung tangan. Semua pemain boleh memakai sarung tangan dari kulit untuk ceter dan penjaga base 1. Sarung tangan lebih tebal dan format yang lain. Bagi ceter tanpa jempol atau bulat utuh. Guna pitcher dan penjaga base 1 pun juga bulat, namun memakai jempol yang terpisah. Sementara pemain-pemain yang berbeda dengan 5 jari yang terpisah. Yang keenam yaitu sepatu. Sepatu yang sah ialah tercipta dari kanvas, kulit halus atau yang sejenisnya. Solnya boleh yang rata atau berpatah-patah dari karet. Sol logam dan plat tumit pun boleh dipergunakan, asal paku tak menonjol tidak lebih panjang dari 3/4 inci. Yang ketujuh yaitu pelindung ceter. Yang pertama masker penutup muka, kedua body protector pelindung dada, ketiga leg guard penutup tungkai bawah. Ketiga-tiganya harus digunakan oleh ceter. Kemudian untuk ukuran lapangannya, yang pertama panjang setiap sisinya 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri atau pitcher plate 60 x 15 meter. Permainan baseball mempunyai 3 tempat hinggap pelari yang disebut base. Base terdiri atas base 1, base 2, dan base 3. Sedangkan base 4 langsung tempat untuk memukul atau home base. Setiap base terdiri dari karet atau kanvas yang merupakan bantalannya, dengan ukuran masing-masing base 38 x 38 cm dan tebal 5-12,5 cm, kecuali home base berukuran 42,5 x 21,5 cm. Sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan base 2 disebut garis batas atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis batas. Kemudian masuk ke aturan permainan baseball. Dalam olahraga baseball, ini permainan seringkali dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu flying feet, yang kedua permainan struktur, yang ketiga pitching dan pemukul, kemudian yang terakhir yaitu mematikan lawan dengan menggunakan skor. Olahraga baseball ini dimainkan oleh kedua tim. Masing-masing kesebelasan harus punya pelempar atau pitcher. Terdapat batter atau pemain yang berjuang memukul bola dengan tongkat pemukul, bisa dinamakan bat. Kemudian permainan dapat dimulai dengan pitcher melempar di atas home plate biasa atau strike. Tim yang memukul dapat skor bila berlari bertentangan atau berlawanan dengan arah jarum jam untuk kembali ke home plate sesudah menyentuh marka di permukaan lapangan. Marka tersebut sering disebut dengan nama base. Jadi pemain harus menyentuh base, baru kita boleh kembali berlari ke arah jarum jam dengan secepat-cepatnya agar kelompok yang memukul tadi mendapatkan skor. Ya, itu tadi beberapa materi tentang permainan bola kecil baseball dari saya melalui sesi pertama ini. Kemudian jangan lewatkan nanti di video selanjutnya, yaitu kelanjutan tentang materi baseball yang kedua. Selamat menyaksikan. Salam olahraga juara.